رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wakalah dilihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Fa huwa yahkumu bainahum yawmal qiyamati fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara pira-pira Nasrani ngucap utawa menfonis laisatil yahudu ala syai'. Laisat ora ana sapa al-yahudu sapa pengikut Yahudiyah, pengikut paham Yahudi ku ala syai', atau pengikut ras Yahudi ku ala syai' ning atase perkara, maksudnya ngatasi satu pun kebenaran wong Arab ala syai' ning atase siji posisi siji napa posisi utawa siji perkara mu'tad den kang den wilang bener apa bisa wa kafarat lan mungkiri sapa Nasara utawa kafarat lan nentang utawa ngafiri sapa Nasara bi Musa lan Musa wa hum wa qalat il yahudu laysatin nasara ala syai'in lan ngucap sapa al yahudu Yahudi lesat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani ku ala syai'in ing atase perkara mu'tad den kang den wilang apa bisa kula baleni iki maknane tenan ampun salah wa qalat lan ngucap sapa al yahudu sapa pengikut paham Yahudi utawa ras Yahudi ne laisat sapa an-nasara iku ala syai'in mu'tadin kang den wilang apa bisa maka farat lan mungkiri utawa ngafiri sapa Yahudi bisa kan wa qalat lan ucap sapa an-nasara nasrani laisat ora ana sapa Yahudi ku ala syai'in ing atase perkara mu'tadin kang den wilang apa bisa wa kafarat lan ngafiri sapa nasara bisa kan bisa tawahum yasunal kitab Waum halete dua kelompok il-fariqon iki dua kelompok yatun al-kitab. Padha maca sapa fariqon al-kitab ing kitab. Al-munazzala ingkang den turunna alaihi ing atase ikilah fariqon. Iku Yahudi Nasrani. Bahwa fi kitabil Yahudi lan iku tetep ing dalam kitab wong Yahudi tasdiqu Isa utawi benerno Isa. Bahwa fi kitabil Nasara lan iku tetep ing dalam kitab wong Nasrani tasdiqu Musa utawi benerno Musa. Wal jumlatu ta jumlah halun hal. Kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucapan, mesti saling melecehkan, saling menghina. Kama qala haula, qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamun kang ora ngerti sapa alladzina. Ail musyrikun atik sebro-bro musyrik nal arab bisa wong arab wa wirihim lan liyane wong arab. Misla qaulihim sepadane persis pengucape Yahudi Nasrani. Dawuh misla bayane menjelasno li makna dalik, maring maknane mengkono-mengkono qaulihim. Nah niku Iwala nafsiri Imam Suyuti kalu tegese padha ngucap sapa pengikut agama likuli widine maring saben-saben agama liya. Ngucape ngene lae sualase ora ana apa agama liya iku alase ning atase kebenaran apapun atau kondisi kebenaran apapun. Niki terus cara Allah cara Quran fa wa yahkumu bainahum mongko te Allah nggih keputusan bainahum antarané Yahudi Nasrani yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sima ing dalem perkara kanu kang ana sapa ngakeh ing dalem maidah talfuna padha sulaya sapa alladzina sapa Yahudi Nasrani. Min amrit din sangking urusan agama. Fa itu khilu mongko nglebokno sapa Allah al muhiqa emong sing bener. Al jannata ing swarga napa waca fa itu khilu ya dadi faile teng Allah. Fa itu khilu mongko nglebokno sapa Allah al muhiqa emong sing bener al jannata ing swarga. Napa waca biasa ge fa khulu mongko mlebu sapa al muhiqa wong sing bener al jannata ing napa swarga. Wal mubtilalan Allah nglebokno sing batil annaro ing neraka. Iki kula terangno ini sensitif ya terus. Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Jadi sing perlu dibedakan ini saiki nek kamu njo ana dawuh Allah ana dawuh Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus ngalami berbagai survei terus. Jadi kalau dawe Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu jadi ulama sekarang. Iya, misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu lama-lama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif, tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai sumber asli. Misalnya sekarang orang peneliti agama, yuk mewawancarai Paus, yuk mewawancarai Sudah di Mekah, ya yuk mewawancarai Bangun, pendeta, itu kelebihan penelitian sekarang.
Sehebat-hebatnya ulama dulu kan hikayatan, hikayatin. Kalau masalah penelitiannya loh ya, bukan pemahaman Qurannya loh ya. Nah, jadi Mbah Mun dengan Mbah Zubair. Kalau penelitian sekarang ya canggih Mbah Mun. Karena Mbah Mun karena beliau berpartai, beliau juga bernasional, sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai gak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna bisanaba? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakinnya yakin valid, yakin absolut, tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsi ini benar gak? Bayanun lima nazalik. Ai qalu likulli dinin laisu ala. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham nggak ya? Nah, itu kan sama ke cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKN. Jadi tren Demokrat PDIP, tidak darani yoyo, nah itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren, yaitu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa, terus orang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian ya. Nabi masa gini sini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Nah, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Itu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan, Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Ya dikira-kira murah-murah tanggal itu. Soalnya nih debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember, zaman iku romono Desember. Kan romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi nggih tanggalan iku ora Januari. Jadi orang Kristen ya lucu kayak tanggalan dimulai apa? Januari. Selama Desember, orang Januari ini kok apa? Desember. Mana ya kayak orang masuk Islam bergoget tanggalan itu keliru kok dimulai. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknanya kalau peneliti sekarang, kalau maknanya Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kulo setuju teori sekuler. Aku bolak-balik saya ngomong ke kamu deh. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang memang hanya teori apa sekuler. Yahudi, Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya, Yahudi dulu itu dengan kriteria, udah salah paham ini sensitif. Ya cuma ngomong awam, malah ngeluh, malah pusing. Ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda diantara aulad Yakub. Kemudian bin Ishak bin Ibrahim, ini disebut Quran wa mi waro Ishaq Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak Ibrahim.
Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin anak Nabi Muhammad, walhasil itu Ismail bin Ibrahim. Semane Nabi Muhammad berwong Yahudi minduan Arab di sana. Jadi dulur. Nah, paham ya? Sehingga dinasti Mimbani Yahuda disebut Yahudi. Paham nggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Maka terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad itu nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono nabi, mestinya kita jadi nabi. Orang kok turunannya wong Arab gendut jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Juga ini terang. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Sidik kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambu, tiap daerah kan ditren diudik. Akhirnya yang ngono, orang Bani ku kok kere, orang kere yang misalnya kan ditren dewe, orang kere dua dinasti, orang juga di apa dinasti. Dan dia tak misalnya anak Soeharto melarat, ibu mesti rasa seneng lah jangan, lu kan anak Soeharto kok melarat, seneng seneng ya jangan, lu kan jadi dinasti suka kok kere jangan. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah. Dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Ulang itu saja ini juga, April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini kayak izin tapi ini ada. Tapi kalau ada tembak, ada tanggung jawab ya. Resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis. Jadi non protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dicek orang di anak ya rada kentul. Saya ini meritung no. Masalahnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang mau apa? Misalnya bandara ini ditutup kan rasa murah. Nah, nanti era ini rumah tenan. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini, siapapun yang di situ dikatakan Israel, termasuk misalnya Kak Mun'im berwarga negara sana, Bahar di sana, Haris di sana, nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman yang era sekuler pasti Muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kayak sekarang. Nanti era kita itu kalah dengan era modern. Itu fakta ya. Dulu orang darahnya Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana ya orang Amerika. Dan sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan orang Islam sungguh pinter-pinter akeh sing kerja di Bang Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah tidak ada agama, tidak ada ras. Adanya konflik atas nama negara. Nah, itu sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah itu ya kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir, kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat agama resikonya wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung, ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku padha Kris. Semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa ora pokoke hubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya provinsi yang non Islam tidak dukung. Wadah kiai saiki luwih gento nak urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Kowe rapati beragama sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini itu benar basi berat. Kalau nanti dijajahi bangun
Hak kena pancen ngalim tenan, anut aku wae anut basis. Kowe ora usah ngaji Jalalain, malah pintu. Dadi nak sing buntu ben ngaji Jalalain ta. Nak sing alim kaya kowe, kaya aku, kaya Mbah Fer, iku ora usah ngaji kok. Jalalain ya Quran ono. Lah Jalalain ke waca-wacanan. Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya itu up to date sudah ini. Lah iya dong, Faris. Misalnya zaman Basim Asari partai sing bener Masumi. Era Gus Wahid terus NU dadi partai. Bisa wae kok era bangun saiki fanatik P3, jebule sampean Gus Yofur PKNU utawa partai liya. Generasi kan, betapa mudahnya subhanallah. Nur Khalis Majid tahu seminar Udri. Abah saya itu seorang kiai. Abah Nur Khalis kiai. Mulane jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Oleh itu cerita, abah saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Asari sumber lagi. Kejawi Basim partai yang bener ya kok masih. Karena Abah Nur Khalis kiai masih itu pulang kampung wala-wali zaman Basim kabudut Gus Wahid gendeni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid itu main oke partai dia tak sering kecewa Masumi kan ke partai Dewi. Ya oke. Dirayu Abah Gus Wahid. Mbah bojengan tetap derek partai NU. Ora Gus udah wae apa jadi bener masuk. Jadi tetap kata masuk. Iki sebenarnya sing dialami Gus Yofur mesti ngono. Tiba mana dia rekod dewe Gus Yofur dia wong zaman ya. Akhirnya apa Nur Khalis tetap masuk. Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tau dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Ki memur ra koyo Mbah Zubair. Ya nentang. Cuman dididik Gus Naji ra koyo Mbah Mun. Gus Naji di madzhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar kalau Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Badullah, kalau Gus Ulir tidak kayak Bar. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu tidak abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Benar kan? Nah, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso urip, santri telat iso, santri mulai ra jelas ulanane enggak ada sanksinya. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Yudin ketegasan adalah segalanya. Paham? Ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur tak panen lagi jalan-jalan. Ya Kiai saiki ngono Kiai sarap lho, orang regane kok. Ya dia komproh lah mondok nak mulai apa? Mulane umure mondok 20 tahun. Macam nek ning omah kadang setahun bangun. Jadi mondok suwi ora kelebihan nek ning omah ya apa? Lah sak goleke santuke gak. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid Karwani. Ora rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki ya ora di masalah betul. Nah gak apa-apa gak dicek. Lagi saiki tersinggung tenan mboten. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel kuat jelek itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi Jaya Natur itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan, pakai perannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi. Tapi Quran apa? Cara ngomong ilmu sosiologi apa kan? Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani, trennya memang begitu. Kata jika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Lah itu memang nafsir Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain dan itu ala. Nah itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hizbin bima ladayhim. Lah iya, kalau santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan, ku anake gurune wajib dicuci. Nah, cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik menyucup wong. Bahkan sing sing ora nyucup ku bangga, mergo ngrasa gak sih? Sirik. Sing nyucup ge bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fatah wiridan ning Bang Utamaken gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung.
seneng dekne maruf, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih. Dadi dene bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa tak kortok. Sing mau sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mek polisi Arab ora sanggup. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya kamu nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, lembaga ketahanan nasional undang, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler iso. Pondok paling desa, dia ini paling lunak kuno. Misalnya sedan lah jenis senori, tetap nak kulaan milih sampai sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh. Jadi nabi kulaan, nasina rasido, Islam rasolat ya rasido, Islam abangan ya rasido. Boleh podo soleh, ya orang kena gue kulaan loh. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler. Dengan sendirinya, orang usah dipandulah, mesti sekuler. Ayo bodoh di Solan, aku laan milih bek Cina, bawa bek kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang milih bek Cina. Mau nak ziarah wali songo, bek pak kaji kan gitu. Karena di bapak sering guyunan, nah ibadah bek ulama, nah mereka bek Cina, nah mangan bek orang Arab, mereka rayu para perhitungan dong, mesti mayor. Mangan bek Cina, itu perhitungan. Ya tapi mangan ibadah be ulama. Nah mangan be apa? Wong Arab. Mangan wake mayor mesti mayor. Nah dagang be apa? Buat negara Islam paling fanatik kalau eksplorasi minyak mesti pakai action mobil dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Kurang ada pengaruh belas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman Amerika dalam eksplorasi minyak. Santri sana juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon sing saya ingin ngaji, boleh paket sing Islam yang nanti mate ora ono, paket kok ono mesti pesawat itu. HDL apa mesti kafir. Lah kafire yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran, pokoknya order tak jadi akhirnya akeh toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara-negara media kak, kitab-kitab agama. Wede sewalib, wede tawasbah, wede Quran, wede kategorinya kitab-kitab beragama. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh, sing cek mikir saya kamu di toko itu pernah salib. Nah Islam cek mikir le. Tapi nak uang Kristen itu orang mikir, tetap tokonya ada Quran. Pokoknya ada laris ya. Ya saja tahu dia mati ono khusus betul harus saja sarung gak betul ya ini ono orang Islam mesti akeh panas gak kau sarung wae ungkar kabeh Cina betul pakaian cangkri. Nah sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah, nanti yang kuat dalam kehidupan sosial bukan benar beragama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut Israel. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub. Agamanya ya ora wis Yahudi. Jadi ternyata Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu yang disebut transportasi budaya. Nah dari bangun musyawarah mbak aku pas 4 mata. Pancen niku Quran wis wae nyen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodoh. Jadi nak awak dhewe wis ra iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma gak iso dibuktekno lho Kak. Sing teori tafsirnya mesti rubah. Ya rubah lho wong era Barwani mbek Gus Wili wis beda. Basiber mbek Mbak Mun beda. Bapak dengan saya sudah beda. Wis musuh agak dan regane zaman. Saya kira ngelola pondok gak di kurikulum itu wong jangan. Nah di kurikulum kiai jatuh, nanti di sekolah di kurikulum jatuh.
Saya kiai sing ora kurikulum mengkas-mengkis. Wah, mungkin duwe pekerjaan koyo kula sering ra duwe, mulai wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan. Lho wong sowan mung nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampe cerita ustaz ning gone Indramayu latihan kiai. Pas udah kepleset. Nganggo hoda tua bar pengajian kepleset. Iku wis wedhae ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nyekeli amplop. Bar guling-guling ning gone selokan. Pertama mrene alhamdulillah. Mergo sing dienggo andalan sesuk bojo bojone ya amplop iku. Terus ya awake licet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji to. Kiai itu untuk gaji. Nah, kiai ngene iku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan setengah PNS untuk gaji lah. Aku turu untuk gaji. Enggak, jadi ini gue pengalaman ya. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Kalau orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulai aku matur nuwun tenan. Suwaku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto, itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OGI. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian loh. Loh iya toh. Negara majmuk, organisasi dunianya melok Islam. Dan pengurus teras ya, paling tidak ketua kalau tidak sekjen. Sampatannya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota, bahkan mengalahkan negara-negara 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya OKI, SBY itu fasilitas negara. Negara ya pajak kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sanggup go konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Lho ndak ada itu sah loh, Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara majmuk. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM, akhir hayatnya kan termasuk sekjen Robidatul Alam Al-Islam yang di jurnal itu buku saya. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota teko bermangan mulai. Kayak kiai-kiai ini rapat berbelegan mulai terus. Kita ngoni piro cocokane waduh. Orang mikir temanya apa masih orang Islam itu cocokane apa? Aku mau komar rasa ngubel. Wah, jadi mari komar rasa ngubel. Jadi sama orang masalah kan benar. Wah, dole orang niat berjuang apa pengamen. Niat berjuang wis sanggup. Ana wis rata aku dunia akhirat santri rantine berjuang. Ora ono kempro-kemproan. Lalu gaya iki nek digawong santrine dipesen. Kon sangu pokoke cukup luwih. Tidak uang ini, jadi narak zaman ini mulai. Orang ceritanya gitu. Memang kudu wajib, cara kalau kategorinya wajib. Paham ya? Jadi ini kalau lagi sadar, Rian zaman kalau kelas loralia atau didawai ya iman. Tafsir itu mau oleh jiwa, jangan dulu wong pintu. Nah, wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya ada paham enggak. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, banyak kerasa banyak yang ungkapan tafsir kayak relevan karena ya memang zaman tuh kan. Ya mau ucapannya Bahasit nasi bener Masumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener terus saiki belok PKB kok ki Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Misalnya saiki sing PKB dari fatwa jeneng fatwane serubah PKNU. Umumnya ada tak generasi. Sawonge kadang wis lagi 10 tahun iki. Lah iya sawonge iso.
Ayo zaman enggak ya di SBY anak Mega awal zaman dari sing presiden Mega sing rakyat. Itu kan cepet dunia rubah kan. Lah kayak ada kan tafsir itu kayak itu gitu kan. Mana kitab-kitab ada nerangno partai mesti rubah terus. Jadi ya kudu ngarang terus. Kok Gus saya itu kudu ngarang terus. Mergo nata mantu terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok utawa didiskualifikasi. Kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Kayak iso rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari rubah ya deklarator. Rubah terus kalau politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial itu kayak itu. Paham gak? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel ya berkewarganegaraan. Nah kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres kan dia warga kehormatan Israel. Gus Dur ya Islam ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena nation sekarang Israel itu apa? Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di juga Nelson Mandela di Afrika politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putihnya. Nah, sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi orang Amerika itu sudah dituduh sana sini sebagai negara Kristen. Sehingga pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama cobaan dekat dengan tokoh-tokoh Islam itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat Amerika. Tapi ketika Obama bilang ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa, isu agama dibawa, kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian berarti kalian tidak dewasa. Malah orang tersinggung, nunjuk orang dewasa malah milih ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak jadi. Apa salah saya? Andaikan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal usulnya Islam. Bapak Obama itu masih muslim. Muslimnya itu selebih Hussein. Barack Hussein apa? Mempunyai bapak Islam sekali. Jadi di bapak loro Islam terus kan? Bapak asli, bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham gak deh? Ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak di CU santri rasa anggu itu bangga. Aku mondok rati sama hebat. Terus saya ini problem. Wah, rati sama ini nggak kancane tuh. Mereka logikanya santri itu tetap mangan, anak mangan oleh bapak buo, mesti mangan oleh kancane buat tanggane kan. Cara teori sosial kan jelas. Jadi santri rati sama ini mesti ganggu kancane atau tanggane. Jadi saya kan bangga. Rati sama ini mondok rati sama ini kok kasih. Terus saya ini cerita mondok diguyur. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram, berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya boten ra karuan Rasul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jadi boya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat terus mubah terus lagi apa? Berwajib haram ya ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram yo. Aduan tuh Pak, umbar wajib apa? 180. Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, melani dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial ya, karena mesti gitu. Ya sama seperti Kiai Majid, Abu Nurholis masih begini Dewi Basit. Sementara era putranya Gus Wahid seperti kamu ini muridnya Ki Arwani. Mungkin kurang seret dengan Gus Yulin karena menangi ikhwale Badar. Sama murid-murid Badar kalau aku, iya Gus Mun orang koyo Badar. Ini Mbahmu nak sering ana tamu aku.
Bobar kiai ini saya aku. Oke, pulang rumah mantau ya. Ada ruang kok nuduh gak kaya apa? Bobar saya kiai ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha mana? Iya bab zakat itu bangun zakat tahu sampai itu. Iya mulai baper tentang kabeh zakat versi bangun ke pro-komproan to iku saturane. Pari zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu lah zakat. Nah iya, bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Anu model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang, kaya aku lah untuk gaji kuwi tak zakat. Jadi ora ono model kudu naam apa? Rojo kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan berkisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan niku regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih. Jumlah ini sapi orang mesti 200 juta. Lah iki perlu dinilai duit apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duitnya kan padha to. Kowe ndek sapi guru pira sapi jakate? 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham enggak? Yo tunggale ana kiai kuno dadani. Wong nak korban iku kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kayak sungune brangga. Ora suwala-wale zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong korban wedhus buwedhet nganggo wedhus brujul. Tapi yo larang poa. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Wes kok ora ono sungune, syarat korban sungune kudu brangga. Tapi gendut Mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya ora ono oleh. Wis gak bakas sungu, wis gak bakas apa? Sungu. Iya, Mas. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan, makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami, dalam semua jurnal dunia kan Al-Muhafadzah Al-Qadimi Soleh Walakli Biljadidil As-Sulah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris, trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Walakli Biljadidil As-Sulah. Nah misalnya santri saya iki terus kon gawa angger mondok kok cantum aku jeling jah gawa sakit gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Kok ora jajan anak mangan gak mati. Dari filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko wong kuno, wong purba mondok. Kok beras. Ya ada wah makhluk wah Tarsan mondok. Kok beras Tarsan. Lah ya sakit karena itu lah. Ubale podo gara-gara wong ah. Lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara pikir lah dororo malah gitu. Modene sarang digato. Nori itu 12 wong. Wah, malah bangkrut ya model sarang sik pikiratan. Nek nori malah keok tenan. Madeg bulu di Jatirogo tok senori. Urung tok pondoke kan. Iku berarti didol gak ngecek entek. Paham gak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai wakafarat bi Isa, wakafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya loh kak, wong Palestina yang mangkel perkara ini wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi utamu sementing udah nyaplok negaraku. Kan udah gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat cara Iran. Kuat be Iran. Kode Islam lah tukaran karena dianggap pencaplokan negara wilayah. Iku keto, nah teori sekuler benar. Gue santai no kaperem, tapi rautan nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kalau Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Ke Singapura atau nyaplok Indonesia? Sampai Malaysia tukaran terus. Lu dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam bodoh Islam tuh. Kau nyaplok tahu ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu. Makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah nih. Aku tahu kak rapat nih Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak, sing nom aku tahu, sing umure 70 liyane wis mati-mati. Mantan rektor UGM lah sing mati ning bandara
Sing pas ning Malaysia bareng aku, Profesor Yakub. Gua macam, gua pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menara sangiran. Wong wis bau tak ngomong sak grup-grup. Tahu tak pesat ya aku. Kalau lagi kok tadi situ kemarin. Aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM situ iki kecelakaan, sing iku sing kabudut sepuh, iya kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa wis profes. Ora ngarep, wis lagi paling ekstrem musik ben sekuler. Mesti sekuler. Lulus paling potong dari tadi. Tangan-tangan ya nggih khusus apa ta, iki minan cedan yang paling takoke santrine tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Itu artinya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusuk terus nganggo wiridan ben iso juara daerah jauh itu tuku habis. Lho ora tamu natek gitu tuh. Tapi itu tadi kan sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Yang penting sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstremnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan tuh numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam nggawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wa kafarat bi Isa wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu. Lah Hitler, Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Ibu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tanpa tanggulan. Tanpa tanggulan ya kan. Makanya ngomong turunan Raden Asnawi bangga juga, jadi gak krono ngalim deh, krono beliau aktivis tuh. Masuk sing ngelawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, Adolf Hitler yang ngono, dia tuh khawatir Yahudi itu ras sebuah. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nung Jerman nyumpah, nung Polandia nyumpah, nung Didi kan wakil. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia. Oh, semua ras Yahudi bilang. Dan itu tidak atas nama agama, sebuah ras. Dianggap bahaya. Nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai perda. Paham nggak mbak ini? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di sini rame-rame berbahasa Hitler. Jadi Hitler betul. Pas dolim nganti mati orang sing adili. Dia adili bahasa dia mati. Orang rame-rame nih, orang rame nih. Ayo dia dada tuh. Apa? Tapi di tren kok. Akhirnya PBB ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara itu baru-baru Palestina itu. Dibagi, itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kosong kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajahan Inggris. Iya, jajahan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan, era itu. Artinya era modern, tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah, kamu di teritorial ini. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena menyablokan teritorial, sudah tidak karena kamu Yahudi, ya kamu sudah ada. Jika mana Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah, sing jajah Arab Saudi ya kita tetap perang. Sama satu. Jadi itu pasti terjadi sekularisasi. Bentuk teritorial kan? Ini mesti bentuknya ya naik dan Filipina ya orang. Iya. Kalau atau caplok-caplokan, tapi Malaysia kode Islam memang lah. Ya iya dong. Zaman Kucing, Pulau Kucing, paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, di zaman Soekarno. Wong ibu zaman Waduk Jombang, itu cek eling, itu ngapa kek cilik dijak demo kiai ini, ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno jatuh ganyang apa? Malaysia. Ya, bodoh Islam ya. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial.
teritorial. Naisen sebuah apa? Karena aku anggap pas rapat-rapat itu ya pusing. Jadi suwandri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah cara rasional yang aku memang gak mungkin demokrasi sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang kita sekuler kabeh dari sama gayanya kelunak-kelunak. Tentu perilakunya apa? Misalnya santri mbak jaga gelem, sing cak SMA gelem, yo milih sing gelem. Santri Allah, butuh gelem, orang kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Tapi untung rugi khas sekuler. Apa? Wah, bukan perhitungannya mesti sekuler. Untung rugi. Coba iku ngruman atau iki aku di rumah. Badi ndi? Ya badi. Berarti al-ahli bisa ditil aslan. Itu mesti anggaran sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu? Udah ada Pak, sudah ada, pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa? Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebenarnya tidak usah ada jil, orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya lalu dewi ya pas prakteknya pasti begitu tuh. Cuma ideologi tetap kencang. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya tuh setuju. Hanya dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya mengikuti Islam ala dene bawa bawa ya. PKS kan gak masalah kan. Misalnya kader PKS itu internet di duit. Dia duwe SMS banking, tapi wajib tahajud, wajib duha tuh. Tapi dia modern sekali, misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggap si songon itu mesti atau duha atau tahajud. Mesti di jenis yang anggap sing duha tahajud, sing kuere. Kini alhamdulillah dikai wong 20.000, dikirimi tonggo ya alhamdulillah. Itu kan. Iya, tahajud itu mesti sing ora duwe SMS banking, ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Wes entek. Jadi berita-berita beirit turun sak mene ora mlebu blas. Dek turun dek ora. Ora duwe saldo, ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia kan dari kiai dan tahu proses ini medik. Oh. Enggak. Gua tahu kan kata semene, aku pakai semene kan tak suka sih itu. Pak ini saya puasa sebagai kawan dari kali. Terus begini Pak, saya kalau pakai jilbab nggak bisa kok. Iya tapi kalau puasa bisa ya. Iya tahajud gitu. Iya tahajud. Kado antika. Lho nek kota biasa tenan ya. Ning kota bocah wayahe kado antika gak uruk ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki, lah kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak brukun dikira aku disen. Jadi dia kudu nunjukno awake mulu. Kalau salat ya bro. Masyarakat sini, nak darani wong brukun itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun nek zaman. Iya, perempuan nyotot lah. Nyotot tenan. Kado-kado antik kabar tahajud juga ada. Sampai kadang-kadang nek pasar itu ya gue rupah wae jam azhur ya. Makan. Nah, aku sering tuh kan di bandara ini. Sudah pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas nenggone musola, pas kape metu dirjen siapa. Aku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musola. Itu khas ya. Tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya masak gitulah. Tinggal tahu juga. Mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan sih. Makanya bener Dawiyah kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama Imam Kak. Dawiyah itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim, memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Ya kan dhisik koyo apa angger sarungan ugi ya. Nak celana lagi. Ya iki gak ada wong saleh do celah. Mengira kiye memene menangi beliau sering celana. Nah, dhisik ora celana hukuman tasabbabi komen bawa apa? Oh, antake londo. Dhisik ku kiye celanane divonis koyo saiki sira celana dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah, rubah itu kan sak generasi kayak Mbak Men menangi dua generasi, generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepura rong itu lah, rong perubahan ya kan. Yang aku menangi tah, Mbah Mun bangga putrane gak SD. Ya menangi putrane kon kuliah, padahal masih sak generasi.
Putrane yai kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah Khalid, tak top anak. Ya seperti. Kono iku seneng sekolah, anakku jek rong seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok yai wis kerja sekolah, bahkan nganti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Nah, makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya gawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya tapi ya Islam tidak melarang itu, asal dalam bingkai kesalahan. Mulane zakat kayak bangun cara sing berubah juga dari zakat tawur-tawuran. Nah, ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh tak. Misalnya kayak kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-khubub basima. Iki rapari rawajib zakat. Salah larang-larang nih Pak. Uang duwe zakat pira pari saton. Kira Pak uang kintal pira? Pasti pira? Ton 12 3 final. Satu ton 3. Iku regane lagi piye? Iku ijek larang wong panen kakao 2 pintal. Nah, wong misalnya panen apa Kak sing dimasak iku apa tak sing luaran kubar jinten? Merica. Terus barang iki zakat ya ora kutil balat ya. Dan panen merica sak ton apa kelar tuku mobil. Panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib zakat. Cengkeh. Kayak gitu kali zaman widu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, jeneng takrib wajib zakat mau wedhus sebek sapi. Windu gak mlep. Lah wong di windu mek dhewe sapi sugae gak langit sebek Bu. Lan kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Nggak rubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zaman ku jadi ditentang, bahkan NU saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku dua kitab Yusuf Qaradawi masih fiqh zakat. Fiqh zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi, itu zakatnya kayak tadi kayak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qaradawi kayak di fiqh zakat diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qaradawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman hiburan kayak aku kerja di Brunei. Sering di Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada ini Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia gitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia anjing kecil. Besar Yusuf Qaradawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, malah itu gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja di kota-kota besar apa Kak premi zakat itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Nah, kota-kota besar itu terang. Ya. Jadi kan nunjukno slip zakat. Itu ngurangi apa? Pajak. Itu nunjukno bahwa Islam kota itu mergane Islam. Pak, itu bisa Islam desa malah dizakati. Alhamdulillah. Murah. Ngono sak toko lho ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Pak. Ngono kok ngomong sentimen Islam. Bela Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuna apa mislah bayanun lima nadzalik. Yo lentrang lagi bayanun lima ana dzalik. Ora bayanun lidzalik tapi lima nadzalik. Artinya gini Kak. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat, tapi lebih luas dari itu qalu likulli dinin laisu apa? Alas. Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya laisu alas. Terus kadang ini gimana nih? Ini kadang ya bener kealiran aja berar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebatno teman-teman fawo yahkum bainakum yaumal qiyamah. Aliran di kampus kan gitu, Pak. Jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang kalau ada kiai kok menfonis. Hukum Tuhan kok difonis manusia kan ada debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi iya ada langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, mu'ilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok difonis apa? Manusia. Repot udah ngono. Ngomongin kok debat jilnya rasa sambung. Udah
Karena aku itu kan entertainment, itu bagian dari hiburan, jadi rasa ditangkap. Nah cara kula guys tetap bener mesti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng ya, Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia itu oleh dukung MUI entek. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, terus pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia apa? Dia dihitung. Hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Paham nggak? 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mentem wujud duit kok dihilangkan nanti mau kudus nganti gemari palo Jinawi ora baru kayak pondok baru kayak jarum ya Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo baru kayak gudang anak baru kayak pondok sarang gak suka nyatanya biasa-biasa mereka orang baru kayak apa rokok itu dihitung oleh PBB oleh WHO pendapatan apa kak cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Udah itu, dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. Kuntae 30 triliun biru. Coba nantang deh. Menko suruh sini, ayo hitung-hitung kan. Sebenarnya untungnya. Jadi dia duwe data, macam orang pintar aslinya yang beda data. Jadi tidak kemproh-kemprohan fatwa. Itu dia kan beda tak? Kan iso tuh gede pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pasking. Mak kok agak pakar nak. Orang begini mikir beras reso lah ngitung ngono. Lu butuh untuk data dari berbagai pihak. Liwat ini modal. Ya modal. Iku nak ra duit nganggur 50 triliun rawani. Miliar gitu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwa MUI itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi dia ngitungnya murni medis. Fatwa MUI itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. Mau ide arah fatwanya rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, enggak mungkin dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan enggak orang hitung biasa. Iya, ora, dia nganggone kitab. Lah cara kula MUI kudu dimodern to. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi kok dihitung. Tapi ya apa? Orang famil apa? Gila dari itu, cek Bani Nawawi. Dari bangun barang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanah kan, orang famil ini turunan Syekh Nawawi. Ya wajar nak keren. Seneng, wongnya gentleman. Artinya ada ini diundang TV One apa untuk debat sama Jiliwan. Jadi kan saya wakili. Iya, apa gentleman. Tapi kan aku wartawan kan berpenelitian ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa, tidak percaya MUI akhirnya. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak. Jadi kelihatan mereka tuh. Kau Mas Rono kak, seneng kantornya kau ada uang sadalan lu sisi ya. Padahal MUI pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Dia ngomongnya kalau disoal jadi akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau Din Samsudin doang. Sekjen iya ketua Muhammadiyah. Sudah sinan dari Din Samsudin doang. Ya itu udah sarungan, udah sandal. Itu harus sandal di sisi. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Tapi aku gelem anak. Sebenarnya nak sekolah gelem mau. Nak mau gaul ya gelem mau. Rodok masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja. Ketua MUI Jogja wakrab. Jadi aku misalnya iya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu MUI itu mau kan nerima kitab, tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BP POM.
Badan Pengobatan dan Panganan kan. Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa sih selama itu wis ngandung apa juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun ya halal kan. Padahal formalin ya tohirun. Tapi ora apa? Ngeri loh, mungkin nganggo fikih tok apa? Ngeri tuh Kak. Fikih itu kan kemro-kemro, ada gerto hidran jadi halal tuh. Lah repot tuh. Padahal formalin. Nah, ya. Tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Tapi nak fikih nak madorot kan haram. Lu madorot formalin sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan? Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah. Bicara bodoh ada hitung madorot dari. Wah, 20 tahun itu. Ora mau tuh kali bodoh rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Dan sekarang ini modern. Jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa ya unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Sebenarnya kan modern dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Karena aku gelem nak MUI, pas kepen gelem ya gelem. Masa akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem peneliti. Aku bolak-balik aku ngomong, karena penelitian kiai di bisa aja apa? Kau nak kiai di itu anut kitab-kitab hikayatan angkatan. Saya kira iso. Misalnya penelitian agama wawancara pendeta kiai. Lalu UI, kau UI, kau UGM. Bisa wawancara Mbak Ahmad bin Najjar, bisa wawancara Mbak Bus, ya bisa wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak, bisa kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif, lengkap. Ya kayak Ahmad bin Najjar ke Indonesia itu diundang UI, kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, kak contoh ya. Orang Islam di Indonesia itu mesti tidak pakai merujuk kitab, meskipun yang kitab ono keterangan Nasrani itu apa, mesti merujuk ini siapa? Yang mualaf di masa Islam. Ini dari Handono karena dia mantan biarawati, pernah sekolah di Vatikan. Mana lah kak? Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi bang Kiai yang ngomong tentang Kristen, mau gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen? Ada masuk gereja saja ada berat. Mana lah? Saya kan daerahnya mesti kono lah. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia detail-detailnya dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Dia kan gak ada. Wah berkambung salib dah ke apa? Kristen. Tahu taruh kota saya itu salib itu juga gaul-gaulan. Paham ya itu pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham gak mulai? Fawwaw yakum benahum yal kiamah. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang gitu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu ke susu. Bahwa gitu, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mulane ulama sing darani tafsir-tafsir keliru, maknanya ini birahu ala dini kulli. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga namanya ini ayat ini nih. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh maknanya ini, liyulihi ala dini kulli. Supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab itu ada bukti ini resaris. Yaitu misalnya di Mesir, di mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme, jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodok jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika maknani li ziro itu supaya Islam ngalahno agama. Tidak sing maca wong Asia. Indonesia tahu kalah mbek Belanda. Saiki wong Irak yo kalah mbek Amerika. Wong Islam ning Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjen nek Arab kita Islam menang. Lah ora menang piye terus? Bose seseh Arab, insinyur wong Kristen. Seseh Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lah. Berarti bose Arab Islam buruhe ka ora nak ning Arab, nak ning Indonesia. Bose Kristen sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham gak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang oleh ulama-ulama yang penelitian. Makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis sorot.
azharu yuzhiru izharun, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharu kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham nggak menurut? Jadi kemana ya nggak? Misalnya aku jadi buruh, bosku Cina kafir, tugasku misalnya ngeter anak ini gereja. Saya tetap akan izharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufasir itu mudah terjebak oleh kondisi, karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsiru yuzirahu eliulihi, sesuatu yang nggak mungkin nanti kan ditafsirkan oleh Kiai Indonesia sing keyak. Jangan kiyak Bapak Partai Islam kalah mbek Partai Nasional. Dhisik Masumi kiyak mbek PNI. Saiki P3 mesti kiyak mbek PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiyak. Pemenang nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat Gus mesti menangan tuh. Wong religius tok wis menangan, nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Sampai tadi ini cerita yang perlu dintet ya namun kita kenapa? Eko lulikuli di dinen laisu napa? Alasnya menyangkut ketergesaan kita rasa. Maka fawwa yaqu bainahum yaumal qiyamah fi ma kanu yakhtalifun min amriddin fayudkhilul muhiqqa al jannah wal mubtilan apa? Wa man azlamu mimman man'a masajidallah. Wa man tasawwa azlamul wahdalim ela ahad tegese ora ana wong suci azlam ingkang luwih zalim. Memang dibanding wong mana akan ngelarang sopeman masjid dawa ing pira-pira masjid Allah. Ngelarang ayat karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu apa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan tasbih. Wa sa'alan tumandang sopeman fi kharabiha ing dalam merusak masjid. Bil hadmi kelawan merusak awit taktil itu nganggo. Iki kayak pahit rapait itu baru ngono. Termasuk dianggap merusak masjid. Iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Wis sing seneng itikaf jamaah tabligh. Nah ini kiai andong nih, itikaf nih masjid ibadah. Barang sing seneng itikaf sama apa? Maksudnya orang ngoneku. Jamaah tabligh nak penelitian yang dindir, senengane justru masjid lah. Berdakwah ini juga apa? Nah ini kiai andong barang fatwa itikaf ibadah. Saya kira pati wani. Kalau sing seneng itikaf jamaah apa? Juga minggu jenggot itu sunat. Bareng sing jenggoten wong PK, sedang jenggoten wong mesti PKS. Kan seragam to, Pak. Mesti ra duwe kumis jenggot. Jadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jum sing nglakoni napa? Oh, PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa itu dihitung kekuatan. Lah iya lah, sing iki kan macam atap lho, kiai itu terang arwah kok. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih kok. Padahal dianggap termasuk merusak masjid itu bilhadmi awit takdir. Tapi buka-buka bener ini adalah teguran apa ayat ikhbaran korona cerita ano anirom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi. Kekuatan Romawi ora Romawi Italia boten. Kekuatan Romawi. Mereka Romawi Italia itu mau komandane kan. Jadi alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedu semangsa ning alang-alangi sapa musyrikin anak biyen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah anifeti saking betu. Ulai kal temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lagu maka ana ora ana iku lagu kedhe wong akeh apa ayat kuluha ing mancing sapa ngakeh ing masjid Allah. Ila khaifin kecuali merasa kuwatir kabeh. Khobarun utai dawuh khoi utai iki dawuh ulai itu khobarun khobar di makna amri kelan nganggo makna perintah akhifu bil jihad akhifu tegese ngagitasi sira atau intimidasi sira meden-medeni sira hum ing musyrikin bil jihad kelan nglaksanakno jihad falat khuluha mongko ra iso mancing ha ing masa cita wa sabah hatin siji aminan halis aminan halis mulane madzhab Hanafi kaya kadang aku kadang setuju Hanafi tapi kadang ya kita salah ya. Kayak begini ya, yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja, itu kan menjadi masalah karena di Quran kan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah, yang nggak boleh itu kan masuk masjidnya karena di sini juga ulaika maka lagum ayat huluha illa nabu khaifun, mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham nggak ya?
Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haram Mekah. Jadi orang musyrik tidak boleh masuk nopo haram Mekah. Meskipun yang Quran wa innal musyrikuna najatun fala yaqrabul masjidal haram ora fala yaqrabu tanah haram tapi nopo masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lalu Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid yang di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mana gedeng Wahabi aja teman-teman. Wahabi ya di kebenaran. Jangan dia keliru deh perkara nuduh kita nak ziarah musyrik udah terus mari dia go gedeng. Wong bisnisnya ziarah wali songo kok diharam. Kok tok sangu ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih atau paling gak lunga gratis kok dia apa? Haram. Ajane dosa Wahabi paling fatal ning Indonesia ra perkara ziarah kubur udah. Liyane kan gak diurusan tuh. Sajane Wahabi jasane ya Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaqu haram Makkah wal Madinah. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mau ngaramno wong musyrik masuk masjid lho, ora masuk Mekah. Fala yaqrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid lho. Mimam mana apa? Masjid. Artinya bus berarti iso masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh, kamu ngono ngeri ya, Pak. Suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi tidak, Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah, padahal sebuah negara pasti ada saling kunjung. Pusat pemerintahnya di Dakwah Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong, sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Begitu ibu kota Arab Saudi ada ketemu dia, Riyadh. Itu pentingnya wong di ide di duit, jadi di ide diwujudkan kan orang. Jadi dia ngelindungi Mekah tapi orang omongan tau, ya memang diwujudkan betul. Namun di teman sana ini gak Riyadh. Laut dibrek, hanya orang suka. Nah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama gak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masjid dakwah dengan arti haram Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, terang masjid nek ati daerah pala ya krobul masjid. Nggih. Wa sa'afi kharabiya rujuke masjid dakwah ora napa masjid. Lha iku ulama-ulama darani masjid dakwah ning kene iku mutlakun apa? Mekah. Ini kene nek ning sawi iki, ning sawi iku masjid dakwah jamu masjidin sumya bisnis sujud ya ana asyrafu arkani salat. Ning kene ya iku ya ora muni masjid. Jadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa fi halin ahwal ila fi halikan khaif. Fala yaqrabul masjidal haram man. Fala khawatir ma sama tunduk ke kafir masjid sama dengan khawatir. Abu Hanifah kadang wajah-wajah Hanafiyah mutlakon, kafir masjid ya. Hanafi itu paling sekuler dan urusan ngono udah pasti fanatik. Nah, makanya kalau cerita jadi Wahabi kayak itu di kelebihan itu. Dia itu dilembagakan, paham nggak? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya lah, kak misalnya presidennya ngantar ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling nggak sih kunjungan itu ya bus, ya gocok tong, gosok poy, mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu. Artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham nggak? Itu penting. Makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Ada Gus Ma'ruf ya di ide Memun. Aku Wahabi raca cegah tapi nah dalam hal itu malah Wahabi timbang NU. Umpama pemerintahan Arab Saudi NU gak bantai, dijupuki digo apik. Mana kan seneng berkah. Waktu nek ning kuburan keramat kan dibak digo apik. Ora yo gak. Wong kiswahe Ka'bah wae digo rebu. Golek malah ditutuki digo apa? Apik. Di Ka'bah ora protol barokah mazhab apa? Muga disiritno, bumi haram kan gak terus. Aku menang diduduk menawa. Ya, di dua kisah Ka'bah kasih melihatnya ora karuan kan. Udah dijimat kisah apa? Mulai ada kisah Ka'bah miswae bang utamakan itu jimat.
Ngomong eno iku nuruti Juwimat apa tiga apa? Ngomong setambul dari sing asli 8, padahal pabrik gawe jutaan. Tiap wong duwe dari muni as. Dana asli Itu malah sampeyan nih. malah sampeyan. Bagol setambul. Lah nek tra diwaduk kok pabrik lu jaduk. Lah nek sing duwe wis jaduk kok pomene sing gawe. Nah pabrik jaduk tenan mesti wong sugih. Sing gare larang mae jare. Tebasa rego 1000 kodone kepek kula. Nah iya. Wah aku ketemu di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean kok ora asli. Tahu. Nemu kula teng segara ora ana banyune. Mergo pasti kok ana apa? Aku ya terjapu ya enak. Karena asli kok bodol, mune ora duwe. Wong ku ape sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jangan asli Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nak pangeran ya ora ana. Kanjeng Nabi dhewe turun ora Quran wis cetakan kok. Lah ya maksudnya asli piye ta? Asli kok pangeran pasti Istanbul. Maksudnya asli lho piye? Asli kok pangeran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora roh. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat jadi bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam sira bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo ter. Mbek nas itu kan kalau sugih. Pikir oke. Juga isu iku tahu tau golek uang pas bapak berwafat. Kan terkenale bapak dikelabi untuk kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kalau rasa kabeh kok kusumo mun jaduk. Sebudi kok jaduk. Nanti saya kira mati ya jaduk. Jaduk wis mati dikit. Oh isu ngono nek endo kan serem to. Nabi Kusumo, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh iki Akek Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng caireng untune maju. Ora dilakoni. Ngono Akek apa pengasihan. Akek ngene iku Pak gawe wapi. Dia. Iku takalan iki mati. Heeh. Gawe itu waktu terus bariku diarani macam-macam dijenakno ya muni ana khasiate ngono iya Nabi Sulaiman Virus pengasihan apa itu giyok lho pancen larang karena gelem nyimpenake bapak perkara niku jenis watune watu giyok watu larang dari cara Cina lah ya larang pancen jenisnya batu hoki lho ayo bentak dol angger larang wis ora ada jasa kok. Nyata ya tadi gue. Tuku mobil luwih gaul. Jadi ya kita memang anti Wahabi, tapi dalam banyak hal Wahabi yang melindungi Mekah. Jadi mau kayak Ka'bah, kayak tanah haram. Jadi sampean waca lho kan ning tafsir iku kan mazhab 4 tuh kan ngolehno wong kafir mlebu masjid lho. Wa fala yadkhuluha ahadun aminan. Ya waca ning sarah ya. Umpama nganggo mazhab iki kemprah lho. Sampeyan waca ning sawi fala yadkhuluha ahadun aminan min zalika istalafat al-madzhab fi dukhulil kafir al-masjid faman al-malikiyah ila hajatin wa fasala syafi'ah faqalu in azina lahu muslimun fi ghairi masajid salasa jaza wa illa bala wa jaza wa hanafiyah mutlaqah. Untungnya Wahabi gak ikut itu semua. Pokoknya haram Mekah Madinah sak tanah kabeh orang sekedar masjid itu dilindungi. Terus pusat pemerintahan di beda ngemudi. Iya. Mana kok Gus Dur nglebokno Sudomo ning masjid ya Allah, iki oleh nglebokno kafir ning masjid in azina lahu apa muslimun. Asal untuk orang Islam sing olehno. Lah donatur dira oleh. Kafir lah apa? Malah ada kena gue pertanyaan. Oh itu kan tenan bujit ta ora? Nah cara pakai kan nak kira-kira nyiprat kan oh. Tapi saya kira ora. Sing mlebu heri donatur dira oleh. Ini apa nyumbang masjid? Oh di fakir, donatur di fakir. Jadi juga ada kan ada nyumbang masjid. Iku ora ono tabir-tabir in khofa talwisahu. Ora ono ngono-ngono. Udah begini kan. Coba. Nanti saiki fakir diganti. Ora usah khofa talwisahu tau. Donatur tau ora, donatur ya. Lagi termasuk dinamika itu rasa dibagi. Ini mazhab 4 tak longgar kabeh kabeh. Paham ya? Lha iku mung dituruti kacau ya. Hanafi mutlak. Tapi seneng sekuler Hanafi ngono niku ora masalah. Wong takoki tayamu nggo apa? Lebu ya kena, wit ya kena, tembok ya kena. Ngene dhewe muni kena. Hanafi ku ane paling ringan aja. Libya ya paling agak Hanafi. Nggih,
Iya, yang Libya mayoritas Afghanistan. Iya, Afghanistan. Sapi itu bagus menarik di Indonesia. Sapi ini. Cocok. Ya baru Indonesia cocok. Nah, yang Timur Tengah sih ada Hanafi. Aku aja nih seneng gue Hanafi. Gaul gak? Modelnya ini udah tau haram. Halal terus, senengannya boleh salah. Lagi baca Hanafi apa mutlak kan? Mutlak. Liane kan ibu-ibu kanggo syarat barang ada macam. Nanti Islam ya oleh, nak orang hajat ya oleh kan paman Abu Malika ilali hajatin. Hajat kan batasnya ra jelas. Anak donatur ibu itu apa? Hajat. Payah. Bener Hanafi rasa basi enggak bener apa? Mutlak. Iya, coba Hanafi apa? Mutlak. Lahum fid dunya khizyun. Lahum tetap kedua Yahudi fid dunya ing dalam dunya khizyun kehinaan. Hawan untuk kehinaan berkat di kelawan kenpata ini wasab silan kabeh wasi sadilan sisa. Lha kaya ngene iki lho, Kak. Cara Quran wong Yahudi ku ino. Ya sudah ino ning dunya. Sampai nak anu tafsir Imam Suyuti jelas salah. Wong Yahudi saiki suge-suge ora ngalami hina di bumi, ora ngalami hina malah Palestina sing dipateni ora kok wong Yahudi sing. Lha ya lek dalam konteks saiki kan wong Israel yang membunuh bukan yang di. Padahal tafsirnya hawanun bil. Memang dalam konteks era Nabi era Sayyidina Umar cek ketok posisi Yahudi yang terbunuh. Anak saiki terbalik. Paham enggak ya? Lah kita mengartikan apa? Mereka punya kehinaan karena mereka selalu rakus dunia, ora tahu. Mulane dari pakar-pakar di Amerika lah nangin yang ini. Tetap benar teori bahwa orang Yahudi hidup hina. Tapi dia nyatanya perang dengan Palestina akan menang. Lu antikan dia ada perang dengan ketentraman mengelola hidup secara sehat itu lebih rasional. Jadi di barat kakak, terutama di Belanda. Kalau di buku karangannya wong postmodern, itu begitu cara pandang. Andai kan orang Amerika tidak usah nyerang Afghanistan, Irak, mereka hidup kayak negara Swiss. Andai kan orang Israel tidak usah nyerang Palestina, mereka ngelola negaranya secara sehat. Itu lebih rasional, karena tidak ada yang rugi. Orang Palestina tidak rugi, dia sendiri orang kemerungsung bertaruhnya nyawa. Artinya dia dengan perang itu sudah melakukan satu kehinaan kemanusiaan. Dia sudah ada rasional, cara berpikir sudah. Makanya sekarang tren negara yang ditirukan Swiss, kiblat dunia dalam kesejahteraan ditiru kenapa? Swiss. Makanya yang beruang seperti Jenewa, Swiss. Karena negara termakmur, satu negara yang tidak terbersit konsep perang. Bank teraman di dunia Swiss. Jadi Swiss itu menjual asetnya apa? Bank safety terbaik di dunia, bank kenapa? Swiss itu versi film, versi nyata sampai versi film Cina sengaja tabungannya nih Swiss mesti kamu. Itu sekarang dianggap negara yang lebih rasional. Karena kenapa mereka tidak mengkiblat Amerika? Amerika punya kecelakaan saat 4.000 pasukannya meninggal di Irak. Coba tanyakan keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan bapaknya, ibunya. Susah. Kayak apa susahnya? Makanya termasuk yang menolong kemenangan Obama karena saking salahnya Bush. Bisa berbayang tuh Mas Abdul. 4.000 pasukan Amerika meninggal di Irak. 4.000 orang. Itu paling tidak satu orang punya keluarga 10. Itu mesti anti perang. Punya korupnya juga mangkel. Anaknya, makanya dari demo-demo Amerika, Bush kenapa tidak kirim anaknya sendiri? Wah anak saya yang mati. Artinya apa? Perang itu satu teori hidden ya, satu kehinaan. Dia punya teori begitu itu sudah bentuk apa? Kehinaan. Coba, makanya dia Belanda. Apa sih susahnya misalnya Amerika menjadi kayak Swiss? Bukan ratusan dunia negara ini tetap bisa ngimbargo dunia. Amerika itu bisa diembargo Swiss karena orang-orang kaya Amerika tabungannya di Swiss. Kalau diblokir bisa kiap. Jadi Swiss itu pakai kekuatannya dunia pakai. Nah Timur Tengah itu paling mungkin bikin kayak Swiss karena punya uang melimpah. Amerika itu bisa diembargo oleh Timur Tengah. Ini pasokan minyaknya dihentikan itu Amerika kelimpungan karena semua teknologinya bergantung apa? Minyak. Makanya Yasir Arafat nak mengangkal milik Arab apa susahnya Arab Saudi mengembargo Amerika? Semua teknologi Amerika bergantung. Mereka canggih karena punya pasukan pesawat ulang-alik punya apa? Ya karena minyaknya macet kan. Apa canggih ya orang. Artinya yang paling bisa ngembargo dunia ini hari hanya dua. Liga Arab karena punya minyak dan Swiss karena semua orang kaya dunia duit jago Swiss. Nah duit aja sudah jago BRI. Tapi wong suka Indonesia sing duit triliunan tetap neng di Swiss. Bahkan mitosnya duit Soekarno gue kemerdekaan sampai Pak Harto saja mitosnya tinggi. Iya, sampai sekarang dilacak Bank Indonesia ada bisa. Swiss itu saking sakti nih, BI saja tidak bisa melacak. Saking saktinya. Jadi di sana tuh kata kunci bank adalah secret, pokoknya rahasia. Titik sudah. Bawa singkat sampai.
Pemerintahan Indonesia itu ketika ada isu Soeharto korupsi, terus dulu dana kebuki persiapan kemerdekaan itu kan mau dilacak, itu nggak bisa. Lah dia mending suwis Gus mulane ra ketok. Jadi kaya ngene-ngene ya udah sugih, lek duwe ning ndi? Ora apa. Lu kan di versi film kayak teman agak film Cina barat kan. Mesti tabungannya ning ndi? Soeharto ya rabuin tuh, nabung ning BRI di embargo ketika beda apa monarki kan iso dilacak kan nabung ini sungguh pintu tapi presiden puluhan tahun nabung ning BRI gue duwe jajan putune gue gak jadi kadang jupuk 1 juta gue jajan apa putune itu ditakok ning BRI lah itu kan bisa kan makanya sekarang langsung di dunia khizun ndak usah tafsirkan yang kayak di kitab Jalalain karena itu di sekarang kan tidak gitu di sekarang tidak ngalami hawanun bil qatli malah kebalikan. Hamas ditahan Palestina, ditahan ini olehnya Israel. Wong Hamas itu ditahan Israel 1.400 lebih. Wong Israel, wong Palestina mau nahan 1 tentara Israel. Jarene Israel lebih kurang ajar beneran. Tentara saya 1 itu bebas no. Kowe tak genteni 1.400 wong. Tentara Israel 1 ditukar wek 1.000 jajal. Gelem, satu gelem masih tak. Mereka macam orang Hamas yang misalnya kalau sisa ikut dah. Israel bisa cak ngonggoteng kok. Lah Hamas sampai nyandera Israel biar tentara yang goteng tak mau nambah nih. Betan jangan ketepil. Itu kan kalau sekarang sampai baca contoh ini kan nggak bisa itu kehawanun. Harus pakai teori postmodern, harus pakai teori modern bahwa orang Israel, orang Yahudi itu hina karena keserakan. Itu tadi gak benar. Andai kan mereka kaya terus berpola hidup kayak Swiss apa susahnya? Nemat kan cara Indonesia ini loh tahu sugih di tanah obo duwe ya. Lah opo drengki tangga barang malah diwaneni wong cilik. Wis orang marung malah seles. Ngono lho kaya ngene. Kalau dia kaya rasional, ya wis orang marung ya jan mbek anake selesai. Lah opo drengki wong cilik barang malah rasane dantem pletong bareng. Ngono. Dadi nek wis suka wis. Lah kan Israel harusnya bisa kayak Swiss. Itu hanya Swiss. Satu dunia terbaik di Swiss. Di negaranya itu udah ada perangkap yang jenis perang itu. Sing ana polisi tok, gak ada tentara. Tapi semua kok dijogo wong rono. Yo ora kuwatir kerusuhan. Mulut lho sak dunia kere kabeh. Yang Swiss nek lho sak dunia kere. Wis dadi embargo gak masalah kok. Jadi duit sinengko Hunsen, wae sapa Taksin Sinawata juga triliunan ke duit raja itu ditakok negara masing-masing. Sing duit apa? Raja. Ramal kok wong Swiss. Jam rolah produksine wis jam larange. Jam regane 120 juta. Piye gitu. Rolah ku termurah sekarang iki cek 12 juta, sing kelas paling dek. Iki cek rolah. Mergo produk di Swiss. Ora bicara iso nanti. Wong wis dolanan jam ora beras. Lah nek rega jam 120 juta kaya apa makmure wong e. Jam lho, nak mobil mewah larang sik wajar nek ditumpak jam. Lah iku nek ape wudu ora kaya Akik Sulaiman iku. Dicoplok. Wong tes-tesane jam 12 iku gak didakok ning kutub selatan sekian tahun gak mati. Tes-tesane kan ada sponsore kan. Jam kene kena angin. Tapi itu kemenang tuh rola sewu. Aku ngejam ke rusak tuh kena ya. Nah dari ya repot. Itu nunjuk karena itu negaranya itu sudah saking canggihnya Swiss. Terus yang mau niru Belanda. Belanda sekarang ya gitu sudah penganut paham postmodern. Jadi dia berpikir secara rasional, secara modern. Jadi Belanda sekarang kan sudah ada. Hanya orang cerita pasukan Amerika dibantu Belanda, mesti Inggris itu dia sudah ada ikut. Sudah modern. Dia membidangi teknologi terapan kayak kincir angin kayak apa. Makanya peneliti sekarang itu senangannya Belanda. Kalau tidak Swiss, sekarang menjadi kiblat dunia itu kalau tidak Swiss Belanda untuk yang peace, untuk kedamaian. Ya. Karena contoh yang lain-lain itu anarkis. Kan? Amerika masih mikir perang kayak apa ya. Kayak Kuba melanya pakai perang, Iran juga rencananya pakai perang. Jadi kalau Swiss, itu paling berhasil memang Swiss. Karena mulai dulu
Jajal dulu petanis terbaik di dunia wong mau dolanan tok. Urip itu kok ada dulu. Kadang banget. Dolanan jam 2 jam 1 sudah. Diserempet mobil itu. Lari jam. Kowe tak tiba sing ditekel jame koyo amplope. Dari guling-guling punya nyekel amplop. Bareng isih lega. Alhamdulillah. Awake licet ra penting. Penting amplope gak ujul. Ya kayak ngene Kak ya, hawanun bil qatli wa sabi wal. Itu sekarang kan tidak ada Kak. Contoh wal jizya kan Israel. Walahum lan iku tetep kedue wong Yahudi fil akhirat ing dalam akhirat. Ada pun disiksa azimun kang aku. Dua tak ada pun azimun iku anarun. Walam wa nazala lamatan. Terus jumlah saya nene tengah ndang. Kak mrene nglarang dene. Nggih. Nyimpen, disimpen langsung. Salah satu. Gimana dulu deh?